Assalamualaikum Min. Salam. Saya ini Supriyono ingin mewawancara ini tentang apa yang Anda pahami tentang konsep toleransi beragama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Indonesia ini kan banyak sekali ya, maksudnya ada beberapa agama yang perlu dianut dan berbeda-beda suku juga berbeda agama. Jadi kita sebagai bangsa Indonesia yang saling menghargai dan menghormati agama lain dalam istilah toleransi. Jadi kita harus saling menghargai. Jadi kita harus menerima perbedaan itu dan tetap menjaga persatuan di antara umat beragama. Jadi karena majemuk itu maksudnya beragam gitu, tidak hanya istilahnya bahasanya itu bukan hanya mungkin tapi termungkin. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda mengapa toleransi antar umat beragama sangat penting dijaga? Iya, nanti kalau tidak dijaga maka akan terjadi perpecahan dan akan terjadi istilahnya perkelahian ya, sehingga terjadi sara ya tentang agama. Jadi sangat penting sekali kita harus tetap menghargai dengan agama lainnya. Istilahnya harus menghargai perbedaan agama dalam istilah toleransi itu sendiri. Jadi dengan menjaga toleransi kan damai Indonesia ini ya. Jadi kita ciptakan istilah kata Bhinneka Tunggal Ika, walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Yang pertanyaan yang terakhir, bagaimana pandangan Anda mengenai prinsip menghormati ibadah agama lain tanpa harus mengikutinya? Ya, kita sebagai agama itu kita harus yakin ya dengan agama satu aja kita tidak boleh istilahnya berbeda-beda agama. Istilahnya kalau dalam Islam itu kan murtad ya, keluar dari agama itu sangat dosa besar ya. Walaupun mungkin contohnya di Kalimantan ini kan beda-beda suku juga berbeda agama. Misalnya tetangga kita melaksanakan kalau apa itu istilahnya kalau Natalan gitu ya, misalnya dekat. Jadi kita tetap harus menghargainya, kita tetap menghargai mereka dalam menjalankan hari rayanya. Begitu pula sebaliknya mereka juga menghargai kita dalam menjalankan hari raya. Nah, jadi prinsipnya jangan mudah tergoyahkan. Kita harus yakin bahwa kita punya agama dan kita harus punya keimanan untuk menjaga agama kita supaya kita tidak mudah istilahnya campur dengan agama lain atau mengikuti agama orang. Jangan mudah keluar dari agama atau orang masuk agama, kan ada itu berdosa nanti ya. Dan efeknya itu tidak hanya di dunia tapi setelah kita hidup dan di akhirat nanti tentunya. Jadi kita harus tetap menghargai perbedaan agama, dan orang yang kita hargai itu juga akan timbal baliknya ke kita. Jadi tetap kita jaga persatuan itu walaupun berbeda. Oke, ada lagi? Dan Pakai ya. Oke. mewawancarai Bapak tentang apa yang Anda pahami tentang konsep toleransi beragama dalam konteks masyarakat Indonesia yang majemuk. Toleransi itu saling, intinya itu ya, saling menghargai. Jadi yang namanya agama apapun itu menurut masing-masing agama pasti benar, itu salah. Yang intinya lagi apa? Kenapa kita harus beda? Kalau orang tua kita agama Kristen pasti ngajarin Kristen, kalau yang Buddha ya pasti ngajarin Buddha. Terus salahnya di mana? Seperti itu. Jadi kita harus sama-sama, karena apa, konsepnya sebenarnya sama manusia. Manusia itu tidak mau dilecehkan orang lain, karena artinya kita kalau itu ya keyakinan kita dianggap yang paling bagus, tapi untuk kita dan kita menghargai istilahnya pendapat orang lain juga itu. Karena apa, kita juga ingin mendapat kita dihargai, maka tenggang rasa yang penting. Jadi dalam kehidupan tenggang rasa ya, sehingga kita tidak perlu ribut dengan orang lain karena semua sama. Yang paling pokok malah apa menyatukan kehidupan kan lebih bagus. Hidup di dunia ini kalau bisa enak, tidak ada ribut. Pertanyaan yang kedua, menurut Anda mengapa toleransi antar umat beragama sangat penting dijaga? Karena kalau kan gampang ya, yang namanya keyakinan berani mati. Orang yang berkeyakinan berani mati. Kita kesentuh sedikit, pasti ributnya itu besar. Itu pasti akan istilahnya saya berani berperang, berani mati karena membela agama. Maka itu sangat sensitif. Makanya kalau sangat sensitif itu maksudnya kalau bisa kita saling menjaga
kebersamaannya. Maksudnya kita merasa benar, pasti agama lain juga akan merasa benar. Habis itulah kita harus paham bahwa ya, maka kita hormati bahwa kalau kita menghormati, mudah-mudahan yang lain sama-sama menghormati. Disitulah letaknya ke apa istilahnya kebersamaannya itu muncul. Sehingga kita tidak akan menyalahkan seseorang karena orang pun bisa menyalahkan kita. Di balik-baliknya ke sana kita harus hukum berbaliknya harus dilakukan. Kalau kita tidak mau dilecehkan, jangan melecehkan. Intinya ke sana sehingga bukan ada. Pertanyaan terakhir, Pak. Ya. Bagaimana pandangan Anda mengenai prinsip menghormati ibadah agama lain tanpa harus mengikutinya? Ya, namanya kalau kita memang harus ya. Kita kan juga sama ya, prinsipnya sama aja semuanya. Kita ingin juga dihormati oleh orang lain, maka kita harus menghormati orang lain. Yang penting kita tidak mengikuti apa istilah syariatnya atau apa istilahnya ketentuan-ketentuan yang ada di sana. Artinya kita tidak menjalankan agama orang lain, tapi agama kita. Semua agama saya yakin sama, pasti semuanya dianjurkan untuk berbuat baik. Berbuat baik ini maknanya dalam kehidupan yaitu menghormati orang lain. Apapun itu, apapun agamanya ya harus kita hormati. Karena kita juga ingin dihormati. Intinya sama. Jadi sekali lagi intinya toleransi itu tenggang rasa. Kalau kita tidak mau istilahnya dilecehkan orang, maka kita jangan melecehkan orang. Kalau kita tidak mau dimaki, maka kita jangan mati. Itu intinya kesana. Itu saja lah menurut saya. Sekali lagi tenggang rasa itu sangat berguna sehingga kita tahu, sehingga kita sadar bahwa semuanya itu mempunyai keinginan yang sama. Mungkin pemikirannya berbeda tapi keinginannya sama. Itu saja dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mewawancarai salah satu narasumber kami yaitu Ibu April. Kenalkan, nama saya Andela Funasari. Saya Petunisa. Pertanyaannya Ibu, menurut Ibu apa sih makna toleransi beragama dalam konteks kehidupan bermasyarakat yang majemuk? Toleransi bagi saya adalah satu hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita yang memang beragam. Jadi kita harus selayaknya menghormati dan menghargai apa yang orang lain lakukan, tetapi kita tidak boleh mencampuri itulah makna toleransi. Jadi kita saling menghormati dalam kemajemukan yang ada di Mengapa sikap saling menghargai antar keyakinan menjadi fondasi bagi kemajuan sebuah bangsa atau komunitas? baik. Tadi toleransi ya, berhubungan dengan apa tadi? Menghargai Antar keyakinan itu bisa mempererat rasa persatuan ya. Ya. Karena toleransi itu menimbulkan cinta kasih ya, rasa menghormati, rasa menghormati itu sangat saling menghormati. Jadi itu yang menimbulkan kekuatan di dalam suatu komunitas atau suatu bangsa tadi. Dengan adanya toleransi sehingga memunculkan rasa persatuan dan rasa cinta kasih yang kuat. Di mana Ibu menarik garis antar bersikap toleran dengan tetap menjaga kemurnian ajaran agamanya masing-masing. Di depan tadi juga saya ingin sedikit ya, kalau kita harus menghormati kepercayaan apa yang dianut oleh orang lain. Di sini kita majemuk sekali, beragam kepercayaan di sekitar kita ya, ada Islam, Kristen, tentu ada Protestan dan Katolik. Nah, kita boleh menghargai apa yang mereka lakukan, ya. Ibadah apa yang mereka hargai kita menghargai, tapi kita tidak boleh ikut campur di dalam ibadah kita masing-masing. Mereka pun tidak boleh mencampuri ibadah kita. Jadi toleransi itu tetap jalan agar menjaga harmonisasi di antara keberagaman tadi. Saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Baik. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang diluangkan, terus atas jawabannya.